Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan sesi kali ini, di mana kita masih melanjutkan tentang representasi pengetahuan. Namun kita akan buka materi ini dengan materi tentang representasi logik ya. Logik atau logika itu merupakan representasi pengetahuan yang paling tua ya, yang paling kuno. Karena representasi logika ini merupakan representasi yang merupakan dasar dari representasi yang lain. Nah, kemudian representasi jenis ini menggunakan ekspresi-ekspresi logika di dalam logika formal untuk merepresentasikan knowledge base-nya, untuk merepresentasikan basis pengetahuannya. Kalau Anda ingat pelajaran tentang matematika logika, kita masih diingatkan dengan logika AND, OR, kemudian NOR, dan seterusnya. Kemudian kita juga mengenal adanya hukum-hukum seperti De Morgan dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa dipakai pada representasi pengetahuan logika ini. Jadi kalau Anda yang dulu pernah belajar tentang matematika logika, silakan Anda buka-buka lagi teori atau materi tentang matematika logika yang ada hubungannya dengan representasi pengetahuan logika ini. Baik, kita lanjutkan. Representasi logika pada dasarnya, proses logika adalah proses membentuk kesimpulan, saudara-saudara sekalian. Proses membentuk kesimpulan dan menarik suatu inferensi berdasarkan fakta yang telah ada. Jadi ketika kita menemukan permasalahan atau kita menemukan data dan fakta yang ada di lapangan, tentu itu akan memancing secara spontan logika kita. Di mana logika kita berpikir pasti dilihat didasarkan pada fakta dan kenyataan yang ada di lapangan, fakta dan data yang ada di lapangan. Lalu dengan logika kita bisa menarik kesimpulan, kita bisa menarik suatu inferensi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, input dari proses logika itu sendiri bisa berupa premis atau fakta-fakta yang diakui kebenarannya, ya. Sehingga dengan melakukan penalaran tertentu pada proses logika dapat dibentuk suatu inferensi atau suatu kesimpulan. Suatu data nanti akan dikumpulkan dengan yang namanya premis. Premis itu keadaan yang mendahului, ya, dari kata premis. Nah, kemudian dari keadaan yang mendahului tersebut nanti akan ditarik suatu konklusi atau kesimpulan. Nah, ini tentunya nanti ada kaidah-kaidahnya tertentu dengan logika ini. Nah, inilah representasi logika inilah yang nanti menjadi cikal bakal rule, ya, rule atau aturan. Maka orang mengambil representasi logika ini sering kali digunakan dalam membuat sistem pakar. Karena ini erat sekali kaitannya dengan mencari fakta di lapangan, kemudian jika ini maka begitu. Jika begitu maka begini. Nah, jika ini maka begitu dan jika begitu maka begini, ya, itu nanti diatur, ada rumusnya. Kita lihat lebih dalam lagi. Kita lihat dulu yang namanya penalaran deduktif. Penalaran deduktif ini adalah penalaran bergerak dari penalaran umum menuju ke konklusi khusus. Jadi kejadian yang umum yang ada di lapangan kemudian baru disimpulkan menjadi sesuatu yang khusus. Nah, ini umumnya dimulai dari suatu silogisme atau suatu pernyataan premis dan inferensi. Umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu premis mayor, premis minor, dan konklusi. Kita lihat nanti contohnya seperti apa. Jadi dilihat, Anda perlu lihat ya, kalau perlu pegang dulu ya pemahamannya bahwa deduktif adalah bergerak dari penalaran umum menuju ke khusus. Jadi mengerucut ya, dari yang umum ke yang khusus mengerucut. Oke, kita lihat. Contohnya, premis mayor, jika hujan turun, saya tidak akan lari pagi. Kemudian premis minornya, pagi ini hujan turun.
pagi ini hujan turun. Terus konklusinya, oleh karena ini maaf ya, ini salah ya. Ini tidak usah itu mestinya. Oleh karena pagi ini saya tidak akan, oleh karena itu, saya salah membacanya. Oleh karena itu pagi ini saya tidak akan lari pagi. Iya, karena apa? Ya ini tadi, kejadian yang umum ditaruh ke hal-hal yang khusus. Umum kan, kejadian hujan turun. Kemudian mengerucut lagi ke minor, pagi ini hujan turun. Oleh karena itu, saya tidak akan lari pagi. Nah, jadi ditarik kesimpulan dari pernyataan yang umum ya, kemudian mengerucut, lalu dikonklusikan. Seperti itu deduktif, ya. Nah, contoh lagi, fakta yang sederhana. Semua anjing berekor. Nah, ini representasi logikanya adalah berekor itu adalah anjing kan. Herder adalah anjing. Nah, representasi logikanya seperti ini. Anjing adalah herder. Nah, berarti secara deduktifnya bisa dikatakan herder itu berekor. Ya. Seperti itu. Jadi ini dari yang umum kemudian ditarik yang khusus. Dari premis mayor ditarik ke minor, lalu disimpulkan saja di sini konklusinya. Jadi herder berekor seperti itu. Ya ini memang masih merupakan fakta-fakta yang sederhana ya saudara-saudara sekalian. Tapi ketika nanti kita berhubungan dengan data yang banyak, kalau kita menggunakan deduktif kita harus hati-hati. Karena banyak kondisi di lapangan nanti akhirnya bertentangan dengan rumus yang deduktif ini. Nah, yang paling umum juga digunakan itu adalah yang ini, yang induktif. Nah, yang induktif. Berbeda dengan deduktif, induktif ini dibalik. Deduktif merupakan kebalikan dari deduktif, yaitu dimulai dari masalah khusus menuju ke masalah umum. Jadi fakta di lapangan itu yang khusus dicari dulu, setelah ketemu itu menjadi kumpulan fakta atau data yang kemudian untuk disimpulkan. Seperti itu ya. Nah, menggunakan sejumlah fakta atau premis yang mantap untuk menarik kesimpulan umum. Nah, konklusi tidak selalu mutlak, tapi dapat berubah-ubah jika ditemukan fakta-fakta baru. Nah, ini contohnya, ini nanti kita kembangkan di dalam studi kasus. Studi kasus kebanyakan yang menggunakan metode induktif ini adalah diagnosis, ya, diagnosis. Kenapa? Karena dikumpulkan dulu kenyataan yang ada di lapangan seperti apa. Gejala-gejala itu diinput dulu dari lapangan, dikumpulkan. Oh, dari kejadian A seperti ini, dari kejadian B seperti ini, dari kejadian C seperti ini, atau mungkin dari gejala-gejala. Oh, kalau orang, maaf ya, kita sekarang lagi di masa pandemi misalkan ya, untuk menyatakan seseorang kena COVID ya, COVID-19 itu positif atau negatif, itu ada karakteristiknya. Contohnya mungkin suhu tubuh di atas 37,9 ke atas gitu ya mungkin ya, atau 38 ke atas gitu ya suhu. Kemudian panas demam 3 hari. Kemudian ada kontak dengan, oh itu bukan gejala ya. Yang gejala itu ya itu tadi, yang jelas suhu tubuh. Kemudian ada panas demam 3 hari. Nah, seperti itu. Namun nanti ada juga orang yang gejalanya sama, tapi dia tidak terkena COVID, tapi dia terkena tipes misalkan ya, atau mungkin terkena demam berdarah, tapi gejalanya bisa sama tadi. Nah, cuma nanti ada kekhususan di mana itu yang harus kita temukan di lapangan ketika kita akan mendiagnosis. Ya, contohnya kalau tipes gitu kan, tipes itu juga terjadi panas dingin 3 hari atau lebih.
tapi dia tidak disertai dengan menurunnya trombosit seperti itu ya. Kalau demam berdarah dia disertai dengan turunnya trombosit. Kalau COVID itu bisa turun bisa tidak. Kalau sudah sekian sekian hari mungkin ya, kalau sudah parah dia bisa turun trombositnya. Maka untuk mengumpulkan data-data di lapangan, itu kita perlu data yang lebih detail. Kemudian kita juga perlu mencari fakta-fakta yang lebih dalam. Ini khusus untuk masalah diagnosis ya. Nah, fakta-fakta itu bisa jadi kita ambil dari laboratorium, mungkin seperti itu. Ya. Nanti kalau ini perbedaan perlakuan antara sistem pakar yang satu dengan yang lain seperti itu. Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai sistem pakar untuk penyakit tanaman misalkan ya, tidak perlu harus ke laboratorium untuk menguji trombosit, kan nggak ada trombositnya ya. Nah, kalau tanaman kan nggak ada trombositnya. Ya begitu. Jadi nanti tergantung yang jelas itu dalam rangka mengumpulkan fakta di lapangan, sejumlah fakta atau premis yang mantap ini untuk menarik kesimpulan itu perlu sedetail mungkin. Ya, perlu sebanyak mungkin. Sehingga nanti konklusi yang dibuat itu bisa sangat tepat dan akurat. Seperti itu ya. Jadi kita kembali lagi ke sini. Merupakan kebalikan dari deduktif. Oke, sudah jelas. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian menggunakan sejumlah fakta atau premis yang mantap untuk menarik kesimpulan. Nah, ini ada kata-kata yang mantap. Jadi fakta atau premis itu harus dicari seakurat mungkin, sebanyak mungkin ya, sevalid mungkin datanya, sehingga Anda bisa membuat satu konklusi yang sangat tepat yang bisa dipakai untuk menyimpulkan. Nah, yang ketiga, konklusi tidak selalu mutlak, dapat berubah-ubah jika ditemukan fakta baru. Ini terkait sama knowledge base, saudara-saudara sekalian. Basis pengetahuan itu bisa berubah seperti halnya pengetahuan manusia, pengetahuan pakar. Coba saja, Anda seandainya atau Anda sekarang mungkin ya, ketika Anda mempelajari satu hal, seakan-akan Anda sudah mentok, sudah ahli di situ. Kemudian Anda explore lagi, Anda belajar lagi untuk lebih meningkatkan keahlian ya, Anda banyak berlatih, Anda dapat belajar, kemudian baca-baca buku, baca-baca jurnal dan seterusnya. Kemudian dicoba lagi. Kemudian kan pasti kan ada perkembangan keahlian, ada perkembangan pengetahuan, ada perkembangan ilmu, penambahan ilmu, skill dan sebagainya. Nah, ini akhirnya penambahan pengetahuan ini akan mempengaruhi bagaimana Anda menyelesaikan masalah. Seperti itu. Sama. Karena ini yang dimasukkan adalah pakar. Jadi pakar itu kan yang namanya pakar atau expert, baik itu mungkin ya bisa jadi dia sudah setingkat profesor atau doktor S3 seperti itu, yang sering melakukan penelitian. Ketika dia melakukan penelitian terhadap satu penyakit misalnya ya, ketika dia melakukan penelitian terhadap satu penyakit, penyakit ini disebabkan oleh gejala 1, 2, 3. Ini penelitiannya di tahun 2000, katakanlah barusan 2019 gitu ya, penelitian. Kemudian dia melakukan penelitian terus, akhirnya sampai 2020 dia menemukan fakta baru. Ternyata penyakit itu tidak hanya disebutkan oleh gejala penyakit 1, 2, 3, tapi bisa juga ditemukan 1, 2, 3, 4. Akhirnya, ini nambah lagi nih. Seperti itu. Penyakit gejalanya seperti itu. Atau bisa jadi ini sudah terjadi mutan baru mungkin. Ya, kita analogi kepada COVID ya misalnya. COVID-19 itu sudah bermutasi. Bermutasi menjadi virus yang lain mungkin ya, yang lebih ganas. Akhirnya, kalau tadi seperti menyinggung tadi yang contoh yang tadi saya sampaikan, orang yang demam 38 derajat dengan suhu tubuh 38 derajat Celcius, kemudian demamnya lebih dari 3 hari. Ini belum bisa dikatakan dia terkena COVID, Pak. Karena apa? Ada satu lagi gejala yang tidak diketahui. Ya, mungkin karena perkembangan ya, COVID ini sudah bermutasi gitu ya. Kalau dia mungkin ada mati rasa di penciuman atau indera perasa mati gitu ya, tidak bisa merasakan apa-apa.
indera penciuman juga tidak bisa merasakan apa-apa. Nah, ini penemuan-penemuan terbaru ini yang nanti akan mengupgrade konklusi. Jadi yang namanya COVID-19 itu tidak hanya 3 gejala, Pak. Jadi 5 gejala bisa dinyatakan COVID. Seperti itu, saudara-saudara sekalian. Dan ini pasti yang namanya, kalau kita membuat satu sistem pakar, itu yang namanya knowledge base atau basis pengetahuan yang nanti akan kita kembangkan, itu tidak boleh mati. Itu harus bisa dengan mudah di-upgrade, dengan mudah di-update. Ya, maksud saya update, bukan hanya upgrade. Dia harus dengan mudah di-update. Ya, seperti itu. Jadi ketika terjadi ini, gejalanya dirubah, nambah penyakit baru, gejalanya ditambah, juga bisa menimbulkan penyakit baru. Itu sangat mudah seperti kita refresh. Harusnya seperti itu kalau sistem pakar, ya. Banyak yang keliru dalam mengembangkan sistem pakar itu, aturannya itu, rule-nya, kemudian konklusinya dan sebagainya itu ditulis dalam bentuk skrip paten. Nah, itu salah, ya. Itu tidak benar. Yang benar adalah dibuat fleksibel sehingga ketika terjadi ini, ya, fakta di lapangannya berkembang, ya, kemudian konklusinya pasti berkembang juga. Jadi faktanya semakin banyak, konklusinya semakin bagus, artinya program Anda semakin canggih karena database-nya semakin lengkap. Seperti itu, saudara-saudara sekalian. Oke, kita lanjutkan, ya. Oke, ini kita lanjutkan yang deduktif. Oke. Nah, ini contoh lagi yang induktif, ya. Contoh lagi yang induktif, premis, ya. Diode yang salah menyebabkan peralatan elektronik rusak. Ini satu. Gejalanya satu, ya. Pertama, diode salah. Kemudian transistor yang rusak juga menyebabkan alat elektronik rusak. Nah, 2, ya. Sudah ada gejala 2. Maaf, ini bukan diode yang salah intinya. Ini diode yang rusak menyebabkan peralatan elektronik rusak, ya. Seperti itu. Ini harusnya rusak. Yang ini, ya. Salah, ya. Inilah, ya, pokoknya ini harusnya kata-kata rusak. Oke, diode yang rusak menyebabkan peralatan rusak. Transistor yang rusak menyebabkan elektronik juga rusak. Ya. Nah, sekarang IC yang rusak pasti menyebabkan peralatan elektronik rusak juga, artinya tidak berfungsi. Oke, kita lanjutkan, ya. Oke, untuk penalaran deduktif. Contoh, ya, contoh deduktif. Oke. Nah, ini contoh lagi yang induktif, ya. Contoh lagi yang induktif, premis, ya. Diode yang salah menyebabkan peralatan elektronik rusak. Ini satu. Gejalanya satu, ya. Pertama, diode salah. Kemudian transistor yang rusak juga menyebabkan alat elektronik rusak. Nah, 2, ya. Sudah ada gejala 2. Maaf, ini bukan diode yang salah intinya. Ini diode yang rusak menyebabkan peralatan elektronik rusak, ya. Seperti itu. Ini harusnya rusak. Yang ini, ya. Oh, salah. Ya. Inilah, ya, pokoknya. Ini harusnya kata-kata rusak. Oke, diode yang rusak menyebabkan peralatan rusak. Transistor yang rusak menyebabkan elektronik juga rusak. Ya. Nah, sekarang IC yang rusak pasti menyebabkan peralatan elektronik rusak juga, artinya tidak berfungsi. Nah, maka konklusinya peralatan semikonduktor itu bisa diambil, ini generalisasinya, ya. Diode, transistor, IC itu kan peralatan semikonduktor semua, merupakan penyebab utama rusaknya peralatan elektronik. Jadi kalau seandainya transistor itu semua semikonduktor itu rusak, pasti peralatan elektroniknya rusak. Sama seperti nanti kalau Anda membuat diagnosis, ya. Kalau dia terkena penyakit, dia terkena gejala panas dingin 3 hari, kemudian suhu tubuh 38, mati rasa, mati penciuman, ya sudah, bisa dikatakan dia 90% sampai 99%, ya. Atau bahkan mungkin 100.
bisa dikatakan itu COVID-19. Sebelum ditemukan penyakit yang lain ya, yang gejalanya hampir sama, itu pasti tingkat kepercayaannya mengarah kepada COVID-19. Seperti itu saudara sekalian. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang gabungan nih, penalaran deduktif dan induktif. Dalam melakukan penalaran dengan komputer harus dapat menggunakan proses penalaran baik deduktif maupun induktif, tergantung kasusnya, saudara-saudara. Maka dengan logika simbolik atau dengan logika matematik itu bisa digunakan untuk menalar. Metode yang sesuai dengan manipulasi komputer ini disebut logika komputasional. Nah, bentuk logika komputasional ada dua ya, ada proporsional, ada predikatif. Nah, ini yang tadi saya ingatkan, saya bangkitkan lagi memori Anda bahwa Anda pernah belajar matematika logika. Itu di sini ada dua. Ada logika proporsional, ada logika predikatif. Nah, logika proporsional dulu ya yang kita bahas sekarang, logika proporsional. Logika proporsional atau proportional logic ya. Proposisi adalah suatu model untuk mendeklarasikan suatu fakta. Jadi kita deklarasikan dulu. Nah, lambang-lambang proporsional yang menunjukkan proposisi atau pernyataan tentang segala sesuatu yang dapat benar atau salah. Nah, Anda masih ingat kan ini? Tentunya Anda pasti ingat. Nah, kita coba. Lambang-lambang logika proporsional itu lambang-lambang proposisi, premis atau konklusi. Biasanya ditampilkan dalam bentuk variabel huruf abjad PQRST ya. Jadi nanti kalimat-kalimat itu disimbolkan dengan ini PQRST. Kemudian lambang kebenaran, benar atau true, dan salah atau false ya. Seperti itu. Lambang penghubung tabel operator, logika dan simbol. Nah, ini ya simbolnya. Kalau N, nah ini N ini seperti ini. Ya. N. Nah, ini seperti setengah lingkaran terbalik. Ini N ya. Atau ini ya, seperti tanda pangkat ini. Or itu yang terbalik ya, yang setengah lingkaran terbalik. Nah, ini seperti ini. Not, nah ini not atau negasi atau not. Nah, ini seperti ini, not. Implies, implies ini seperti ini. Equivalent itu ini seperti sama dengan, tanda sama dengan, tapi ada stripnya 3. Oke, kita lanjut. Hukum yang berlaku untuk proportional logic ini adalah, ini perlu Anda buka lagi ya, tentang materi matematika logika Anda ya. Ada hukum De Morgan, ada hukum distributif, ada hukum komutatif, ada asosiatif, ada kontrapositif. Ya, seperti itu. Ini ya Anda lihat lagi, nanti Anda rinci ya sampai ke bawah seperti apa. Anda bisa berlatih dengan logika proposisi ini. Memang nanti mungkin ini di lapangan ketika Anda bertemu dengan satu pernyataan yang secara rumus, secara hukum De Morgan atau mungkin hukum distributif, komutatif dan asosiatif itu benar, tapi kenyataannya kalau dirasakan, kalau dibaca secara logika itu tidak tepat ya. Tapi Anda jangan terpengaruh itu. Yang penting ini rumusnya seperti ini ya. Soalnya ini nanti kan kita kaitannya untuk belajar sistem pakar atau untuk membuat representasi pengetahuan. Jadi Anda tidak usah terlalu khawatir. Oke, kita lanjutkan. Ini nanti bisa Anda latihan sendiri mengenai ini. Nah, sekarang kita ke predicate logic. Logika predikat yang disebut dengan kalkulus predikat adalah suatu logika yang seluruhnya menggunakan konsep dan kaidah proporsional yang sama dan memberi tambahan kemampuan untuk merepresentasikan pengetahuan dengan sangat rinci. Ya. Logika predikat memungkinkan kita bisa memecahkan statement ke dalam bagian komponen yang disebut objek,
karakteristik objek atau beberapa keterangan objek. Nah, suatu proposisi atau premis dibagi menjadi dua bagian kalau menurut predicated logic ya. Ini ada argumen, ada predicate. Jadi nanti disimbolkan argumen atau objek adalah individu atau objek yang membuat keterangan, sedangkan predicate adalah keterangan yang membuat argumen dan predikat. Predikat bisa berupa kata kerja atau bagian kata kerja. Nah, nanti rumusnya seperti ini. Predicate dalam kurung individu objek 1, individu objek 2. Seperti itu. Nah, ini contoh, kita langsung ke contohnya, logika predicate. Misalnya, mobil berada dalam garasi. Ini suatu kalimatnya seperti itu. Nah, kemudian di breakdown ke dalam predicate logic. Nah, ini menjadi seperti ini. Di dalam kurung mobil, garasi. Di dalam adalah produk atau keterangannya, mobil adalah argumen atau objek, garasi adalah argumen objek. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini ada satu proposisi lain lagi ya. Ini misalkan ini ada kalimat proposisi Rojali suka Juleha. Nah, ini kita keluarkan dulu predikatnya. Kalkulus predicate. Predikatnya apa? Predikatnya adalah suka. Maka yang di dalam ini Rojali dan Juleha. Nah, kemudian proposisinya. Proposisi ini misalkan ada kalimat proposisi pintu terbuka. Nah, berarti apa? Kalkulus predikatnya terbuka. Itu di luar, ditulis di luar, buka ya. Apa objeknya? Pintu. Jadi pintunya masuk di dalam. Nah, ini ada lagi kalimat proposisi. Proposisinya sensor cahaya aktif. Predikatnya apa? Aktif ya. Maka sensor cahaya aktif. Maksudnya, maaf saya salah baca ya. Ini sensor cahaya, ini satu objek ini. Satu objek. Aktif itu adalah predikatnya. Jadi sensor cahayanya di dalam. Sensor cahaya ini meskipun dua kata, ini kan membingungkan ya. Ini satu benda ini. Sensor cahaya, satu benda. Sama kayak ini pintu. Pintu kan satu ya, barangnya satu. Sensor cahaya ya, satu barangnya. Namanya sensor cahaya itu. Oke. Sementara itu dulu saudara sekalian ya, representasi untuk representasi pengetahuan logik ya. Silahkan Anda bisa diskusi lebih lanjut. Di situ sudah ada email atau nomor WA saya dan kita bisa kembali ketemu di jam perkuliahan dan kita bisa berdiskusi secara jauh, secara lebih mendalam kaitannya dengan representasi pengetahuan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Yang jelas Anda masih harus banyak mendalami lagi, mengeksplor representasi pengetahuan, karena representasi pengetahuan logik ini adalah representasi pengetahuan dasar yang sangat tua, dan nanti untuk bisa menyelesaikan permasalahan sistem pakar ini harus dihybrid dengan representasi pengetahuan yang lain. Oke? Jangan lupa kita harus tetap semangat dan jaga kondisi untuk tetap belajar materi sistem cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.